Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi semantics dari bukunya Gregler. Kita sekarang masuk pada bab dimensi makna. Nah, di bab dimensi makna ini ada banyak sekali yang akan dibahas, tapi untuk pertemuan hari ini saya hanya akan membahas 3 subbab ini. Reference and denotation, connotation, dan kemudian sense relation. Kita mulai saja langsung dari reference and denotation. Nah, di buku ini penjelasannya diawali dengan teori mentalistik yang dicetuskan oleh Ogden and Richards. Jadi Ogden and Richards ini membuat ini segitiga makna ini. Ada word, ada konsep, ada objek. Jadi ketika saya mendengar suatu kata atau kita mendengar suatu kata atau kita mengucapkan suatu kata, misalkan apa contohnya, pensil misalkan ya. Dalam bayangan kita itu tentu akan muncul sebuah pensil, dan hal ini yang disebut dengan konsep. Jadi what is in people's mind. Kalau objek di sini ya objek ya pensilnya itu. Nah, jadi ketika misalkan saya mendengar kata kucing, nah, pikiran saya itu langsung akan membayangkan seekor kucing, dan itu disebut dengan konsep. Yang menjadi masalah dari teori mentalistik ini, ketika kita mendengar atau mengucapkan suatu kata, gambaran mental itu tidak tunggal, tapi ada banyak dan beragam. Jadi misalkan ketika saya mengucapkan kata kucing misalkan, atau ketika saya mendengar kata kucing, yang ada di pikiran saya, yang ada dalam konsep saya, mungkin bisa berbeda dengan yang ada di pikiran orang lain. Jadi misalkan saya punya kucing di rumah, itu kucing kampung gitu. Ketika saya mendengar kata kucing, yang saya ingat atau dalam bayangan saya adalah kucing yang ada di rumah saya. Sementara mungkin teman-teman saya yang di rumah mungkin punya kucing Angora atau mungkin punya kucing Persia, yang dalam bayangannya ya kucing yang mereka pelihara itu. Jadi apa namanya, sulit sekali untuk menemukan konsep atau bayangan yang sama dari suatu kata. Belum lagi misalkan kata-kata yang tidak bisa dikonsepkan atau dalam artian tidak bisa dibayangkan. Misalkan kata hubung, dan, tetapi, namun, yang. Nah ini, karena itu kata-kata yang tidak ada konsepnya disebut juga sebagai non-referential meaning, karena tidak ada referensinya, tidak ada referensinya. Nah, karena itu di sini dibedakan antara reference dan denotation. Kalau denotation itu makna kata, semua kata memiliki arti. Jadi itu denotation. Sementara reference, tidak semua kata yang memiliki arti itu mempunyai reference. Kadang ada kata-kata yang tidak mempunyai reference atau disebut dengan non-referential meaning. Contohnya misalkan ada contoh kalimat misalkan seperti ini. Sekretaris jurusan sastra Inggris sedang pergi ke pasar, misalkan seperti itu. Dengan misalkan seseorang yang mengendarai mobil Honda Jazz sedang pergi ke pasar. Nah, secara denotasi itu berbeda makna antara seseorang yang mengendarai mobil Honda Jazz dengan misalkan sekretaris jurusan bahasa dan sastra Inggris. Nah, itu berbeda secara denotasi, secara makna berbeda. Tapi secara reference, secara referensial, mungkin merujuk ke orang yang sama, yaitu Pak Miftah. Jadi karena Pak Miftah mobilnya Honda Jazz tadi ya, jadi seseorang yang mengendarai mobil Honda Jazz pergi ke pasar dengan sekretaris jurusan sastra Inggris pergi ke pasar. Jadi dua kalimat yang memiliki makna yang berbeda ini itu memiliki referensi yang sama, yaitu Pak Miftah. Nah, karena itu referential meaning berbeda dengan makna denotasi.
yang oleh ini ya yang dibahas di bab dimensi makna saat ini. Nah, gimana cara mencari makna denotasi dari suatu kata? Nah, itu caranya mudah, yaitu melihat kamus. Itu saja, wis. Jadi denotasi bisa juga disebut sebagai makna kamus. Kemudian kembali ke konsep atau bayangan yang ada di pikiran orang, atau gambaran mental yang ada di pikiran orang ketika mendengar suatu kata. Nah, mungkin ketika kita mendengar kata anjing misalkan atau kucing, yang ada di pikiran kita kan berbeda-beda. Tapi bisa jadi juga yang ada dalam benak, yang ada dalam gambaran mental kita itu hal yang sama. Yang itu kemudian disebut sebagai makna prototype atau prototype meaning, makna prototipe gitu kan. Jadi misalkan ketika saya mengucapkan atau seseorang mengucapkan kepada saya kata meja. Nah, bisa jadi yang ada di pikiran saya dengan di pikiran dia itu sama. Karena ada prototipe. Jadi secara umum meja itu kan ya bentuknya seperti itu, kemudian jadi jarang sekali misalkan ada orang yang ketika terdengar kata meja yang dia pikirkan itu meja yang bentuknya panjang atau meja yang apa namanya bentuknya unik seperti yang misalkan di kafe-kafe seperti itu. Yang dibayangkan kebanyakan orang mungkin membayangkan meja ya yang standar itu, yang seperti di bangku-bangku sekolah misalkan seperti itu. Nah itu gambaran mental yang sama, yang apa, yang umum, yang dipunyai orang itu disebut juga sebagai makna prototype atau prototype meaning. Namun memang sangat rumit untuk apa namanya mengeneralisir bahwa semua orang memiliki bayangan yang sama atas suatu benda. Karena itu teori mentalistik Ogden and Richards ini kemudian apa namanya sulit untuk dibuktikan. Namanya seperti itu. Oke, selanjutnya makna tidak hanya apa namanya bersangkutan dengan hal-hal yang ditunjukkan atau tidak juga bersangkutan dengan apa yang ada di kamus. Tetapi makna juga memiliki, tetapi ini ya, makna juga memiliki nilai rasa. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu, bisa jadi kata yang sama ketika diucapkan ke orang yang berbeda itu ditangkap sebagai hal yang negatif, bisa juga sebagai hal yang positif, bisa juga sebagai hal yang netral. Nah, karena itu kemudian tidak hanya ada makna denotasi, tapi juga ada makna konotasi. Nah, konotasi ini yang disebut sebagai nilai rasa yang dimiliki suatu kata. Jadi ada konotasi negatif, konotasi netral, dan konotasi positif. Jadi kalau ketika kita mengucapkan kata yang berkonotasi negatif, akan membuat orang tersinggung seperti itu misalkan. Nah, di sini kalau di buku ini contohnya adalah anjing ya, dog. Jadi ketika terucap kata anjing gitu misalkan, di beberapa, jadi gini ya, konotasi ini sangat terikat dengan culture atau konteks sosial. Jadi bisa jadi di suatu budaya tertentu kata A itu konotasinya positif, tapi di budaya lain kata A itu konotasinya negatif. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau di sini misalkan contohnya adalah kata anjing. Nah, di sini dijelaskan bagi orang Eskimo, anjing itu tidak lebih dari alat transportasi. Jadi mereka apa? Kalau di kita mungkin seperti kuda yang menarik delman itu. Kemudian bagi orang Parsis ya ini, anjing itu binatang yang suci. Jadi bagi orang Parsis, anjing itu binatang yang berkonotasi positif. Sementara bagi orang Hindu, anjing dianggap sebagai hama. Jadi bagi orang Hindu, anjing konotasinya negatif.
Sementara di Western Europe dan Amerika, anjing ini ya ini sebagai teman, sebagai sahabat ya sama lah positif. Sebagai teman berburu, sebagai binatang peliharaan, dan bahkan James Shelf ini menjelaskan bahwa di beberapa uh, konteks sosial tertentu, daging anjing ini digunakan untuk dikonsumsi. Tapi beberapa kelompok sosial yang lain tidak mengonsumsi daging anjing. Nah itu, jadi apa objeknya sama yaitu anjing, tapi konotasinya bisa positif, bisa negatif, bisa netral. Kalau di negara kita yang mayoritas Muslim, ya jelas anjing konotasinya negatif. Jadi kalau mendengar kata anjing gitu kan, uh, ya yang terlintas adalah binatang yang apa, yang suka mengejar, yang kemudian liurnya najis dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang teringat dengan mantan kan seperti itu kan. Jadi mantannya dianggap anjing dan seperti itu. Jadi konotasinya negatif. Tapi, nah ini tadi belum tentu yang negatif pada konteks budaya budaya kita itu kemudian negatif juga di tempat lain. Jadi itu positif. Nah itu adalah konotasi. Misalkan apa ya? Sapi juga misalkan dalam budaya kita itu kan sapi kan ya positif atau bisa jadi ya netral ya binatang yang biasa saja gitu loh untuk dikonsumsi gitu. Tapi dalam budaya India misalkan orang-orang Hindu anjing itu anjing sapi itu konotasinya positif karena dia merupakan kendaraan dewa. Jadi eh, ya seperti itu konotasi bekerja. Contoh lain di buku ini, nah ini ada kata thin, slender, svelte, or skinny. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin ini ya, kurus, langsing dengan kerempeng. Misalnya. Itu secara denotasi sama. Kalau kalian buka kamus, pengertian thin, slender, svelte, or skinny, atau pengertian kurus, kerempeng, dan langsing, itu secara denotasi di kamus sama. Misalkan kondisi tubuh yang apa misalkan lemaknya terlalu sedikit misalkan seperti itu. Tapi kata masing-masing kata tersebut sekalipun memiliki makna denotasi yang sama, kata-kata tersebut memiliki makna konotasi yang berbeda. Jadi kalau kalian bilang ke perempuan misalkan, kamu kok krempeng, ya mereka akan marah karena krempeng konotasinya negatif. Tapi ketika dibilang kamu langsing banget, nah itu mereka apa namanya akan tersipu karena konotasinya positif. Kalau kurus mungkin netral ya konotasinya ya, tapi ada juga dalam konteks tertentu kurus menjadi positif. Misalkan kamu kurusan ya, nah itu kan positif. Karena itu kalau kalian menjumpai di toko-toko obat itu ada namanya obat pelangsing, tapi tidak ada obat pengerempeng, tidak ada. Jadi uh, sama dengan misalkan kata gemuk gitu kan, gemuk dengan apa misalkan. Jadi misalkan kalau saya jalan di jurusan itu kan sekarang ini kan juga sedang WFH, jadi apa ngajar pun kan saya di rumah kan, jadi ya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ya mungkin bertambah sedikit gemuk. Jadi kalau ketemu dosen di kantor gitu, Mas Akwin, kok tambah sehat? Nah itu, kenapa dia memilih kata tambah sehat? Dosen yang menyapa saya tadi ya karena konotasinya lebih positif dibanding misalkan dia bilang, Mas Akwin, kok tambah gembrot misalkan seperti itu. Atau Mas Akwin kok tambah jebobok? Nah itu karena konotasinya lebih negatif. Jadi mungkin ketika saya dengar kata itu saya akan tersinggung karena konotasinya negatif. Nah, itu tadi teman dosen tadi itu menggunakan kata yang berkonotasi positif, sekalipun secara konotasi maknanya sama. Yaitu bilang, Mas Akin kok tambah sehat? Nah, kayak gitu. Jadi, itu tentang konotasi, tentang nilai rasa. Nah, eh, karena
pentingnya nilai rasa tadi atau pentingnya konotasi tadi, kalau kalian melihat apa suatu produk, suatu nama perusahaan, suatu apa organisasi kemasyarakatan, eh, atau iklan gitu misalkan, dibanding ketika mereka memilih nama, itu bukan makna denotasi yang digunakan sebagai acuan, tapi makna konotasinya. Jadi kadang sulit sekali, misalkan kalian ingin membuat sebuah CV gitu kan, CV-nya mau diberi nama apa itu kan mencari kata yang konotasinya positif. Nah, rumitnya di sana. Jadi bukan perkara denotasi yang digunakan, tapi perkara konotasi. Kenapa kok ada squad macan gitu kan? Kenapa kok macan? Karena konotasinya macan positif, karena dia binatang yang kuat dan sebagainya, apa namanya, lincah dan sebagainya. Coba misalkan diganti, misalkan biskuat tikus misalkan gitu. Apalagi tikus di negara kita kan konotasinya negatif misalkan. Tentu ya mungkin tidak akan laku apa namanya iklan atau produknya tersebut. Nama-nama toko, nama-nama warung, itu juga makna konotasinya yang digunakan. Misalkan kalau kalian lihat toko-toko yang dimiliki oleh eh, apa etnis Tionghoa misalkan itu kan biasanya ada kata jaya di sana ya. Maju jaya, sinar jaya, eh, jaya abadi kayak gitu-gitu kan. Ya itu karena apa namanya? Konotasinya positif kata jaya tadi. Misalkan lagi kalau di Cina itu naga. Naga itu binatang yang mungkin kastanya paling tinggi ya. Jadi bagi orang keturunan Tionghoa, naga itu binatang yang ya naga dan macan lah, cuman lebih berat ke naganya dibanding ke macan orang Tionghoa. Jadi ada banyak sekali bangunan-bangunan atau nama-nama produk itu yang kemudian yang dimiliki oleh orang Tionghoa ya itu menggunakan kata naga di sana. Bahkan kalau kalian pecinta bola, ada klub kalau nggak salah namanya Cardiff City. Jadi Cardiff di Liga Inggris, mungkin divisi bukan di Premier League ya, mungkin di divisi Championship. Eh, Cardiff ini dibeli sama orang Malaysia, keturunan Tionghoa. Logo klub Cardiff ini yang awalnya logonya gambar apa misalkan saya lupa logonya gambar apa gitu binatang apa kemudian diubah menjadi eh, gambar naga bahkan warnanya yang biru diubah menjadi warna merah karena tadi itu naga konotasinya positif kemudian warna merah mungkin juga berkonotasi positif di apa namanya bagi orang-orang keturunan Tionghoa atau dianggap ini ya feng shui-nya bagus lah mungkin seperti itu. Apalagi ya banyaklah produk mobil misalkan kalau di mobil kan contohnya ada Butterfly, Cheetah, Dolphin, All, Rattler, XL4 dan sebagainya. Di sini ada pertanyaan kalau coba di ranking mana yang nomor satu atau mana yang paling pantas untuk digunakan sebagai nama sports car. Itu yang Cheetah ini dibanding All atau Rattler atau Butterfly tentu yang Cheetah ini yang nomor satu. Karena melambangkan karena konotasinya tadi itu cepat sports car kan. Nah, kalau di kita misalkan ada mobil namanya kuda, Toyota kuda itu ya, atau mobil kijang gitu kan. Kenapa kok kijang, kenapa kuda, kenapa nggak jangkrik misalkan, atau kenapa nggak undur-undur gitu kan. Ya mungkin karena konotasi binatangnya, kuda itu binatang yang kuat, kemudian di Indonesia juga positif, apa namanya, apalagi bagi ini ya yang mayoritas muslim gitu kan. Karena kuda apa salah satu olahraga yang misalkan disunahkan oleh Rasul dan sebagainya. Jadi konotasinya positif. Makanya disebut nama kuda. Tidak misalkan mobilnya disebut Mitsubishi anjing gitu kan. Juga tidak menggunakan pilihan tidak menggunakan binatang itu karena tadi itu konotasinya negatif. Termasuk tadi itu produk-produk makanan, eh, misalkan apa pencuci piring gitu ya namanya sunlight gitu kan. Apa tidak moonlight? Nah itu karena apa namanya tadi itu lebih ke konotasinya. Nah, kemudian di sini ada juga
berikan contoh merek cologne atau parfum yang bahkan kalau di sini disebutkan bahwa apa namanya, laki-laki dalam konteks berbahasa Inggris ya, tidak suka disebut menggunakan parfum, tapi menggunakan cologne karena parfum lebih ke perempuan, sementara cologne lebih ke laki-laki. Jadi misalkan di sini, ayo cari nama, berikan nama produk parfum yang laki-laki banget, misalkan seperti itu. Kalau kalian lihat produk parfumnya laki-laki itu kan ya mereknya kan yang apa yang manly gitu ya, Axe, kemudian apalagi Gatsby dan sebagainya. Kan tidak ada yang menggunakan nama bunga gitu kan, nggak ada. Apa misalkan rose dan sebagainya, tidak seperti itu. Karena tadi itu konotasi dari kata yang digunakan lebih penting dibanding makna denotasinya. Beberapa tahun ya dulu nama-nama badai di Amerika itu menggunakan nama perempuan. Ada badai Katrina, badai Susan, ada badai Katrina, badai Susan, terus kemudian badai apa ya, saya lupa. Yang jelas banyak nama perempuan di sana. Karena apa namanya, konotasi perempuan itu dianggap tadi itu, kemudian bawel, ribut, nanti ke apa namanya, sekalinya datang itu menghancurkan, nah seperti itu. Tapi kemudian diprotes itu oleh komunitas-komunitas atau oleh feminis-feminis itu diprotes. Akhirnya sekarang mulai muncul badai dengan nama-nama laki-laki di Amerika. Nah kebalikannya di Indonesia ini malah banyak nama badai yang menggunakan nama laki-laki. Ribut, angin ribut ya, topan, sebagainya. Apakah di Indonesia ini laki-laki yang malah dianggap sebagai ini ya, yang menghancurkan dan sebagainya? Ada ribut, ada Pak Ribut itu kan. Jadi ya itu tadi itu menarik untuk meneliti tentang konotasi atau nilai rasa atas suatu kata. Sekarang ke sense relation ini, atau bahasa Indonesia-nya relasi makna, sense relation. Jadi suatu kata itu apabila dilekatkan dengan kata lainnya bisa jadi maknanya berubah, atau suatu kata kadang tidak pas jika dipasangkan dengan kata lainnya. Misalkan seperti kalau di apa namanya, di buku ini ada contoh misalkan ini ya, kata library. Library kan perpustakaan. Tapi ketika dalam kalimat Profesor Jones has a large library. Nah, library di sini bukan lagi bermakna perpustakaan sebagai gedung ya, tapi menjadi library adalah kumpulan buku, collection of books. Nah, beda lagi ketika dalam kalimat misalkan the library is at the corner of Wilson and Adams Streets. Jadi kalau the library is at the corner of Wilson and Adams Streets, ya berarti library yang ini adalah bangunan, nama bangunan, nama gedung. Gedung yang di sana terdapat banyak kumpulan buku. Jadi itu bergantung kata yang mengikutinya, makna bisa menjadi berubah. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia ini ada sepatu kaca, sepatu adik, sepatu luar negeri. Kalau sepatu kaca kan sepatu yang terbuat dari kaca. Sepatu adik, sepatu yang dipakai oleh adik. Sepatu luar negeri, sepatu yang berasal dari luar negeri. Jadi kalau sepatu kaca itu lebih ke bahan, kalau sepatu adik itu yang memakai, lalu kemudian sepatu luar negeri adalah asal. Sama dengan di sini misalkan ada contoh window broke dengan Tom broke a window. Jadi yang kalimat yang window broke ini artinya kan became broken. Jadi apa kacanya rusak. Sementara yang Tom broke a window itu adalah apa penyebab kaca ya pecah atau rusak, yaitu dirusak oleh si Tom ini. Jadi kata broke tadi itu bisa berbeda maknanya bergantung dia diikuti oleh kata apa. Jadi seperti itu. Ada ayam goreng, ayam panggang dengan ayam kampus misalkan, nah itu kan berbeda maknanya.
Sekalipun sama-sama ayam, tapi ketika dilekatkan dengan kata yang berbeda, itu menjadi berbeda maknanya. Ini ada contoh lagi, misalkan a happy child, a happy family, a happy accident, a happy experience, a happy story, a happy report. Jadi kalau happy child, happy family, itu kan who enjoys happiness. Siapa yang merasakan kebahagiaan, yaitu si happy child, ya si child ini, kemudian a happy family, ya family ini yang merasakan kebahagiaan. Sementara yang a happy accident atau a happy experience itu kan penyebab adanya kebahagiaan itu. Sementara yang a happy story atau a happy report adalah sesuatu yang mengandung kebahagiaan, cerita yang mengandung kebahagiaan, dengan report atau laporan yang mengandung kebahagiaan. Jadi diikuti oleh kata apa itu bisa mengubah makna. Nah, suatu kata bisa berubah maknanya diikuti oleh kata yang lain, kemudian muncullah istilah sintakmatik dan paradigmatik. Jadi ada hubungan sintakmatik dengan hubungan paradigmatik. Nah, kalau sintakmatik ini hubungan kata dengan kata lainnya secara vertikal. Oh ya, misalkan gini, uh, saya menonton televisi. Nah, itu benar. Nah, jadi saya menonton televisi. Televisi adalah sesuatu yang bisa ditonton. Nah, apa namanya? Atau gini, saya makan nasi goreng. Itu hubungan sintakmatik. Makan dengan nasi goreng. Nasi goreng kan bisa dimakan. Itu hubungan sintakmatik. Tapi kata nasi goreng tadi itu bisa diganti dengan kata lainnya. Asalkan kata tersebut adalah makanan, masih berhubungan dengan makanan. Bisa diganti dengan saya makan bubur ayam, saya makan bakso, saya makan somai, saya makan gorengan. Nah, itu penggantian kata atau pilihan kata tadi itu yang masih berhubungan dengan makan disebut sebagai hubungan paradigmatik, karena itu paradigmatik disebut juga hubungan yang horizontal sifatnya. Saya membaca koran, itu sintakmatik, benar ya, saya membaca koran karena koran memang untuk dibaca, jadi itu hubungan sintakmatik. Koran ini kan bisa diganti dengan yang lain, dengan kata yang lain, misalkan dengan eh, apa, misalkan komik, majalah, atau membaca flyer misalkan, asalkan benda tersebut itu masih bisa dibaca atau masih berhubungan dengan kata membaca tadi itu. Nah, penggantian kata itu disebut sebagai hubungan paradigmatik. Jadi kalau sintakmatik itu hubungan antara kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat yang sifatnya sejajar, sementara paradigmatik hubungan antara kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat, kalau paradigmatik ini, kalau sintakmatik hubungan kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat yang sejajar, kemudian kalau paradigmatik itu adalah pilihan kata. Dan tadi itu pilihan kata yang kemudian masih berhubungan dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Itu paradigmatik. Saya duduk di kursi. Kata di kursi itu kan bisa diganti dengan kata yang lain. Di sofa atau di uh, meja misalkan, atau duduk di lantai. Nah, itu hubungannya paradigmatik. Sementara duduk dengan kursi itu sintakmatik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sisanya akan kita bahas lagi minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.